Hai Dewerius, jumpa lagi dengan saya. Dalam episode-episode sebelumnya, kita sudah banyak ngebahas soal Satan. Namun kita belum menyinggung sama sekali soal siapa sebenarnya Satan itu. Kita sudah pelajari arti kata Satan itu adalah lawan atau musuh. Kita juga sudah belajar bahwa arti kata iblis itu adalah pemfitnah. Namun siapa Satan? Terutama sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Dan tentunya ketika ia masih jadi penghuni sorga. Mau dibahas? Sudah siap? Belum kali? Coba siapkan diri dulu deh. Sambil saya minum dulu ya. Dalam Wahyu 12 ayat 9, dengan jelas dikatakan di sana bahwa iblis atau Satan itu dilemparkan ke bawah, ke bumi bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Jadi ia berasal dari atas bumi tentunya. Ya, jika Alkitab kita anggap kebenaran, kita mempercayai Alkitab adalah kebenaran, maka atas bumi pasti bicara soal langit atau sorga, tempat tahtanya Tuhan berada. Ya, sebagai makhluk roh yang merupakan makhluk ciptaan, maka pasti ia awalnya berasal dari surga juga. Terlebih jika ayat 7 dari Wahyu 12 kita baca atau dibaca, maka mestinya tidak ada keraguan soal ini. Karena di sana dikatakan Satan berperang melawan Mikael di sorga. Peperangannya seperti apa? Ya, mohon jangan ditanyakan ke saya. Karena selain Alkitab nggak pernah bicara soal ini, saya sendiri juga sulit ngebayangin bagaimana caranya para makhluk roh ini ketika berperang. Atau pakai pedang, basoka, atau seperti apa. Saya rasa baru nanti bisa saya pahami atau kita pahami jika kita nanti sudah berada di surga. Jadi sabar aja nunggu waktu itu ya. Nah, kembali ke isu awal. Bahwa Satan itu aslinya berada di sorga. Satu yang pasti ketika berada di sorga, namanya jelas tentu bukan Satan atau iblis. Mengingat sudah saya jelaskan bahwa arti nama itu yakni musuh dan juga pemfitnah nggak pas banget digunakan oleh para penghuni surga. Masa ada penghuni surga yang bernama musuh atau lawan? Atau pemfitnah misalnya, ya. Bukankah semua deskripsi itu, ya, deskripsi tentang musuh, lawan, pemfitnah, itu nggak ada dalam perbendaharaan kata di surga seperti itu. Nah, kata Satan atau iblis digunakan setelah oknum ini melakukan pemberontakan di surga dan ketika mereka sudah dilemparkan ke bumi ini. Jadi sebelum peristiwa itu tentu namanya bukan Satan dan bukan iblis. Jadi khusus episode ini saya akan menyebut Satan atau iblis dengan nama yang sudah saya tafsirkan merupakan nama diri atau proper name dari Satan atau iblis, yakni Abaddon atau Apollyon. Nah, bagi yang baru pertama kali ngikutin program ini dan belum mendengar penjelasan saya soal itu, ya, bisa diklik nih ya link di atas ini supaya ya saudara jadi paham. Jadi hari ini saya nggak akan eksposisi lagi atau bongkar lagi karena sudah saya jelaskan, saya bongkar di episode sebelumnya ya. Nah, siapakah Abaddon atau Apollyon ini? Si raja para setan atau para roh jahat ketika masih di surga. Kita coba kulik ya apa yang bisa kita temukan di Alkitab kita ya. Iya. Sebenarnya dalam Alkitab kita tidak menjelaskan secara khusus soal ini. Bisa dimengerti karena fokus Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu bicara bagaimana Tuhan memilih dan mengarahkan bangsa pilihannya agar bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi meskipun demikian, ada beberapa pasal dalam kitab tertentu di Perjanjian Lama
yang sepertinya melukiskan tentang riwayat penciptaan Abaddon atau Apollyon ini. Yakni yang pertama, beberapa bagian di kitab Nabi besar Yesaya, terutama dalam Yesaya 14. Yang kedua juga beberapa bagian di dalam kitab Nabi Yehezkiel, terutama di pasal 26 sampai dengan pasal 28. Meski dalam Yesaya 14 dan Yehezkiel 26 sampai 28 itu bicara soal Raja Babel dan Raja Tirus, namun sebentar akan kita temukan bahwa ada yang tersirat di balik tulisan Yesaya maupun Yehezkiel tadi. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan di sana bahwa Raja Babel disebut sebagai Helel ben Syakar atau bintang timur, putra fajar, atau Lucifer atau morning star. Ingat ya, saya juga sudah pernah bahas ini panjang lebar sebelumnya. Tinggal dilihat lagi aja di channel ini. Mungkin sah-sah saja Raja Babel yang merupakan fakta dalam sejarah disebut seperti tadi. Disebut bintang timur, Lucifer, atau Helel ben Syakar tadi. Namun yang menariknya dalam Alkitab, terminologi bintang timur itu juga ditujukan Alkitab kepada figur Tuhan Yesus dan juga dianugerahkan kepada orang-orang percaya. Jadi Yesus adalah bintang timur. Dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 16. Dan dalam Wahyu 2 ayat 25-28, bintang timur itu akan dianugerahkan kepada orang percaya yang menang. Jadi secara sederhananya saya menafsirkannya nanti ya akan terjadi persekutuan yang indah antara Yesus dan orang-orang percaya yang menang tadi. Bintang timur saya pernah bagikan di episode sebelumnya berbicara soal kemenangan atau kejayaan. Raja Babel memang pernah mengalami kejayaan di masanya. Namun jika disandingkan dengan Tuhan Yesus dan juga orang-orang percaya yang menang tadi, rasanya kok enggak imbang begitu. Terutama jika ayat-ayat di dalam Yesaya 12 ayat 12-14 dibaca. Ada beberapa bagian yang rasanya sulit dipahami mampu dilakukan atau dikerjakan oleh seorang Raja Babel. Yang pertama, dikatakan di sana jatuh dari langit, jatuh ke bumi. Nggak bisa dong diberikan kepada Raja Babel, sebab Raja Babel ya orang bumi, bukan dari langit gitu. Yang kedua dikatakan di sana Raja Babel hendak naik ke langit, juga impossible. Ya. Yang ketiga dikatakan Raja Babel hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Sehebat-hebatnya Raja Babel kayaknya nggak mungkin ngelakuin hal ini. Dan yang keempat, dikatakan Raja Babel hendak menyamai yang maha tinggi. Meskipun saat itu dia pernah jadi penguasa dunia, tapi nggak bisalah disamakan dengan Tuhan yang menciptakan segala-galanya kan? Pasti ada aja yang mengatakan bahwa ini kan bahasa metafora. Ini kan kayak puisi gitu loh Pak. Yang nggak bisa diterjemahkan literal atau hurufiah secara langsung. Ya, saya sudah pernah melihat argumentasi seperti ini. Ya. Seperti saya bilang, sah-sah saja orang berkata demikian. Saya menghargai tafsir yang mengatakan demikian juga. Cuma saya juga berhak dong untuk mengatakan bahwa ayat-ayat tadi bisa ditafsirkan literal. Saya meskipun tidak menguasai puisi, tapi saya pernah belajar kan. Dalam prosa atau puisi, seorang pujangga bebas berekspresi dalam kalimat-kalimat puisinya, kalimat-kalimat puitisnya. Bisa itu bermakna metafora, atau bisa juga bermakna literal, atau hurufiah. Khairil Anwar dalam Kerawang Bekasi, itu banyak harafiahnya, saudara. Makanya dinamakan seni atau kesenian. Yang secara sederhana saya maknai, orang yang mau mengerti seni atau mau mengerti kesenian, harus benar-benar menyelami, harus benar-benar memahami seni atau kesenian itu. Sehingga akhirnya bisa menikmati sesuatu yang indah darinya. Nah, apalagi ini kan menuliskan
atau yang menuliskan adalah nabinya Tuhan, seorang nabi, seorang utusan Tuhan, kepanjangan lidahnya Tuhan. Apa nggak bisa gitu? Tuhan memakai nabi tertentu untuk menceritakan perkara surgawi dalam bahasa puisi, bahasa manusia. Bisa dong, ya. Jadi saya memilih berhati-hatilah ketika membaca Yesaya 14 ini. Ada yang menurut saya benar ejekan harafiah terhadap Raja Babel yang pernah hidup dalam sejarah. Namun juga ada beberapa bagian yang bisa ditafsirkan sebagai masa lalu dari Satan, yakni Abaddon atau Apollyon ketika masih di surga. Seperti saya gambarkan di atas, ada beberapa bagian di Yesaya 14 yang kayaknya sangat kuat sedang membicarakan tentang Abaddon atau Apollyon. Dikatakan ia jatuh dari langit dan dilempar ke bumi karena ingin menyamai yang maha tinggi dengan cara mendirikan tahta bagi dirinya sendiri. Banyak penafsir Yahudi dan Kristen yang selama ribuan tahun meyakini ini bicara soal pemberontakan Satan. Ketika dulu tentunya kepada Tuhan di surga. Saya pun mempercayai hal ini. Alih-alih hanya mengatakan bahwa ini cuma sekedar ejekan kepada Raja Babel yang pernah hidup dalam sejarah manusia. Saya yakin Tuhan via Nabi Yesaya sedang membagikan peristiwa yang dulu pernah terjadi di surga. Raja Babel dipakai sebagai analogi tentang peristiwa ini. Sekali lagi, saya katakan ini tafsir ya. Jadi jika ada yang beda ya nggak apa-apa, biasa aja. Biasa aja. Nggak usah kita saling menyalahkan. Saya mah udah haram saat ini untuk menyalahkan tafsir seseorang. Seolah-olah mengatakan tafsiran saya paling benar sendiri. Oke. Kalau masih mau ikuti, tentu bertanya, ya, kenapa Abaddon atau Apollyon si Satan ini berani melakukan pemberontakan seperti ini kepada Tuhan di surga? Nah, saya menemukan jawabannya di Yeskiel 26-28 tadi. Seperti Raja Babel di Yesaya 14, Raja Tirus di Yeskiel ini juga bagi saya dipakai Tuhan sebagai analogi untuk menggambarkan siapa sebenarnya Satan dahulunya. Khusus di dalam Yeskiel 28, kita bisa menemukan beberapa hal-hal ini. Yang pertama, di ayat yang ke-11-12, dikatakan bahwa Abaddon atau Apollyon diciptakan sebagai gambar dari kesempurnaan. Jadi, Abaddon atau Apollyon yang ketika jatuh dosa akhirnya Alkitab namakan sebagai Satan itu merupakan makhluk yang mewakili kesempurnaannya Tuhan. Sebab ia diciptakan dari gambaran sebuah kesempurnaan. Yang kedua, ayat 11-12 juga mengatakan bahwa Abaddon atau Apollyon itu penuh hikmat. Terjemahan Inggrisnya tuh full of wisdom. Yesaya 28 ayat 3 bahkan mengatakan hikmatnya si Abaddon atau Apollyon ini jauh melebihi hikmatnya Daniel. Semua rahasia telanjang di matanya. Yang ketiga, ayat 11-12 juga mengatakan bahwa Abaddon atau Apollyon ini maha indah. Maha indah seperti apa? Seperti ini. Dalam terjemahan Inggrisnya, maha indah ini menggunakan terjemahan Inggris perfect in beauty. Wah, sempurna dalam kecantikannya. Yang keempat, dalam ayat yang ke-13-14 dikatakan di sana bahwa Abaddon atau Apollyon ditempatkan Allah di Taman Edennya Allah. Di Gunung Kudusnya Allah. Dia ditempatkan di dekat kerupnya Allah. Coba dibaca pelan-pelan. Apakah hal-hal di atas bisa menjelaskan soal Raja Tirus? Menurut saya yang disampaikan ayat ini bicara soal sorga. Raja Tirus hanya analogi dari Abaddon atau si Apollyon atau si Satan ini. Yang kelima, di ayat 14, dikatakan di sana bahwa Abaddon atau Apollyon ini hidupnya hanya menikmati surga. Kalimatnya tuh begini, berjalan-jalan di tengah batu-batu bercahaya yang ada di surga.
Nah, saya menafsirkan Abaddon atau Apollyon ini diberi tanggung jawab untuk menikmati surga. Tanggung jawab yang sangat dirindukan oleh siapapun juga makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan saya cukup berani mengatakan bahwa jangan-jangan ya, surga itu diciptakan Tuhan untuk makhluk yang namanya Abaddon atau Apollyon atau Satan ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Dari Yeskiel 28 ini saya yakin bahwa Abaddon atau Apollyon alias Satan sebelum jatuh ke dalam dosa memang diciptakan Tuhan menjadi penguasa surga. Atau paling tidak pengelola surga. Besar kemungkinan ia merupakan makhluk surga yang memiliki pangkat dan kedudukan tertinggi di bawah Tuhan. Bisa jadi ia adalah raja kecil di surga, tanda kutip. Maka dari sini gak heran jika Abaddon atau Apollyon merasa dirinya istimewa, merasa dirinya spesial, lebih hebat daripada semua makhluk ciptaan di surga lainnya. Yeskiel 28 ayat 15 mengatakan bahwa semua yang hebat itu akhirnya lenyap ketika Abaddon atau Apollyon yang dianalogikan sebagai Raja Tirus itu mulai curang. Sejak penciptaannya, ia tak bercela. Ia sempurna dalam setiap tingkah lakunya. Namun akhirnya ia mulai bermain curang. Ia yang tadinya sudah menjadi raja kecil di surga, ia yang memang diciptakan spesial alias sempurna oleh Tuhan, maha indah, penuh hikmat, akhirnya tak puas dengan semua itu. Ia mau lebih. Ia berhasrat mendapatkan lebih dari semua itu, yakni mau menyamai Yang Maha Tinggi, mau menyamai Tuhan. Ia mulai curang dan akhirnya melakukan pemberontakan. Ceritanya bisa kita baca dalam Wahyu 12. Dalam Yeskiel 28 ayat 16-19, akhirnya kita tahu bahwa ia diusir dari surga dan dilempar ke bumi. Ironis hidup si Abaddon atau Apollyon ini. Ia yang tadinya makhluk terdekat dan terpercaya dari Tuhan, akhirnya disebut Satan alias musuh atau lawan. Hidupnya berubah 180 derajat. Semua terjadi karena curang, ada di ayat 15. Dan sombong karena cantik dan penuh hikmat tadi, ada di ayat 17. Semua tadi melanggar kekudusannya Tuhan di surga. Ayat 18 mengatakan demikian. Semua yang saya jelaskan tadi akhirnya membuat kita mengerti mengapa setelah ia terusir dari surga dan ia dilempar ke bumi, ia masih bisa menghadap Tuhan di surga. Ia bisa loh, maksud saya Abaddon atau Apollyon atau Satan atau iblis ini bisa loh menerobos brikade penjagaan surga itu. Semua kan bisa kita temukan dalam Ayub pasal 1 ayat 6 atau Ayub pasal 2 ayat 1. Di mana dalam sorga tiba-tiba iblis bisa menghadap Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab lebih lagi, ketika Mikael berselisih dengannya ketika memperebutkan mayat Musa, Mikael, sang pemimpin besar, the archangel atau panglima bala tentara surga ini pun dikatakan dalam Yudas ayat 9, tidak berani menghakimi Satan dengan kata-kata hujatan. Bayangin, panglima bala tentara surga tidak berani menghujat si Abaddon atau Apollyon atau Satan atau iblis itu. Kenapa seperti itu? Sederhana bagi saya. Karena baik para malaikat yang menjadi penjaga pintu surga dan bahkan Mikael, sang panglima bala tentara surga, itu tahu siapa Satan atau iblis sebelumnya. Mereka tahu siapa dulu Abaddon atau Apollyon ini. Besar kemungkinan menurut saya, sekali lagi tafsiran, baik para malaikat yang jadi penjaga pintu surga maupun Mikael sekalipun dahulu merupakan bawahan dari Abaddon atau Apollyon ini. Jadi meski terbuang dari surga dan dilempar ke bumi, tapi karisma Abaddon atau Apollyon masih ada. Jadi ketika ia mau ke surga, para
malaikat yang jadi penjaga pintu surga, kecut gitu, berhadapan dengan Abaddon atau Apollyon atau Satan ini. Sehingga akhirnya diizinkan menghadap Tuhan. Bahkan Mikael saja menaruh respek kepada Satan atau iblis. Tapi banyak kita terlalu menganggap remeh musuh besar kita ini. Itu yang saya katakan ironis. Para malaikat, bahkan Mikael saja respek sama Satan. Tapi kita jumawa gitu. Terlalu menganggap remeh musuh kita ini, si Satan ini. Kalau bagi saya, Satan atau iblis harus kita hadapi dengan persiapan yang sangat matang. Saat ini, bagi saya, ia masih diikat dalam jurang maut. Namun nanti ada masanya ia dilepaskan. Ia akan bisa kita hadapi one by one, muka demi muka. Pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi masa itu? Kalau pemahaman kita saja salah tentang dia, bagaimana kita bisa sanggup menghadapinya? Saya sangat yakin aura dan karisma dari makhluk yang diciptakan Tuhan sempurna, maha indah, dan penuh hikmat ini masih melekat pada sosok yang namanya Satan atau iblis yang bernama Abaddon atau Apollyon itu. Jadi jika kita tidak mau sempurna seperti Kristus, tidak mau melekat padanya, dan tak mau hidup berkenan sungguh padanya dengan menjaga kekudusan hidup kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menang lawan Satan nanti? Jadi jangan takabur. Yang sekarang kita hadapi, itu cuma roh-roh jahat alias setan-setan, alias fallen angel, fallen angel, malaikat yang jatuh dalam dosa, yang menurut saya kelas teri. Jika dengan yang kelas teri saja atau pangkat rendah saja kita sudah takut, kalah, lalu bagaimana nanti menghadapi Satan atau iblis si raja setan itu? Makanya yuk siapkan diri dengan benar. Segini dulu. Jika diberkati banyak, share ke yang lain ya. Doakan saya akan buat lanjutannya. Saya ingin semua tahu siapa musuh kita sebenarnya. Sehingga ketika kita nanti saatnya berhadapan dengan dia, kita sudah siap untuk menghadapinya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, atau dislike kalau nggak suka. Dan silakan kasih komen yang membangun. Saya Pase, Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang ada di saudara, di pasar modern Paramount ya. Saya kembali akan coba mengenalkan usaha dari jemaat kita ya. Kita di seperti saya bilang tadi pasar modern Paramount, dan lagi ada di Bakmi Ponti 85, Bakmi Pontianak ya. Di depan saya ini ada bakmi ini bakmi bakso telur asin saudara. Jadi seperti saudara lihat ya, ada telur asinnya gitu ya. Terus kalau ini bakso ikan dan juga tahu ikan saudara ya. Jadi saya mau icip ya. Saya mau icip ininya dulu, yang berkuah dulu ya.
Kalau kuahnya enak banget saudara ya. Jadi seger gitu ya. Terus rasanya nendang banget. Berasa gitu kuahnya. Kalau tahu ikannya ya, nggak ada lawan lah. Keren. Saya biasanya nggak suka bakso ikan ya. Ini coba saya makan bakso ikannya ya. Jujur saya biasanya lebih suka bakso sapi ya. Tapi ini bakso ikannya nggak bau. Juga kenyalnya menurut saya enak banget ya. Apa nggak beda jauh lah dengan bakso sapi gitu. Biasanya kalau bakso ikan kan agak lembek gitu ya. Ini enak. Kalau menurut saya sih pas ya. Sekarang kita icip. Saya bawa masker saudara, karena di pasar ya. Kita icip bakminya. Oh, bakminya macam-macam soalnya isinya ada nih ayam ya. Pengen ya. Maka nanti saudara bisa hubungin, cari bakmi Ponti 85 di GoFood, juga di GrabFood ada saudara. Enak banget saudara, nambah kuah. Bakso telur asin, jarang kan kita temuin ya bakso telur asin ya. Saya makannya pakai kuah saudara. Keren banget apanya. Soalnya nggak makin rugi, harganya juga kalau lihat nggak begitu mahal. Jadi saya icip ya saudara ya, bakso ikannya. Wah tuh bakso ikan, bakso telur asin ya. Ini telur asinnya ya, dimakan pakai kuah pasti enak banget saudara. Saya belum pakai apa-apa, belum pakai saus, belum pakai apa-apa. Kalau bagi saya sih plain ini juga enak saudara. Apalagi kalau saya kasih saus, sambal, wah pasti keren banget. Jadi kalau yang mau ya bisa pesen bakmi Ponti 85 di GoFood ada, di GrabFood ada. Kalau saudara tinggal di daerah Serpong dan pecinta bakmi ya saudara bohong lah ya, sudah ngaku pecinta bakmi tapi kalau belum pernah ke bakmi Ponti 85 di Pasar Modern Paramount ini. Jadi datang, bukanya pagi sampai jam 12 kalau tidak salah ya. Jadi sudah bisa kesini makan di sini, atau kalau mau via order online, tadi saya bilang ada bakmi Ponti 85 di GoFood dan juga di GrabFood. Pasti nggak rugi dan pasti memberkati juga, karena ini yang punya adalah jemaat kita dan sudah pasti akan juga menikmati berkat yang gak bisa lah. Pokoknya saya pecinta bakmi ya, kalau ada orang terdekat saya tahu saya pecinta bakmi, dan ini saya bilang bakmi yang enak, bakmi yang keren, bakmi yang rasa tahunya enak, bakso ikannya enak, telur asinnya enak, bakminya sendiri pun keren banget. Jadi dicoba ya.